Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, serta selamat beribadah kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya berdoa agar walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan damai sejahtera serta penghiburan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus masih dapat kita rasakan sehingga pada saat ini. Seperti yang kamu tahu, kita lagi meneruskan ibadah kita secara online, dan saya harap walaupun ibadah ini dijalankan secara sederhana, marilah kita coba fokus dalam pujian dan penyembahan kita serta pendengaran kita akan firman Tuhan. Saya ingin membawa kamu semua untuk berdoa bagi doa permulaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dan belas kasihan yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui platform online. Kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini, daripada permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah walaupun ibadah ini dijalankan secara sederhana, tapi kami masih memperolehi berkat-berkat yang datang melalui pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah itu adalah Allah yang baik. Meskipun mungkin pada waktu sekarang ramai yang tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan disebabkan oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Tetapi jika pernah kamu merasakan kebaikan Tuhan sekali dalam kehidupan kamu, ingatlah bahwa itu bukan kali yang pertama dan juga bukan kali yang terakhir Allah menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Oleh itu saya ingin membawa kamu semua untuk menyanyikan lagu ini, Allah itu baik, bersama-sama sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang senantiasa baik dalam kehidupan kita, yang senantiasa bersama dengan kita, baik suka maupun susah, baik senang maupun di dalam keadaan yang berduka cita. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini, Allah itu baik.
kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Saya ingin membacakan kepada kamu semua teks di dalam Alkitab yang dipetik daripada 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampailah ayat yang keempat. Begini bunyinya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikianlah pembacaan teks 2 Korintus, maafkan saya, 2 Korintus ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Saya ingin membawa kita semua untuk bersama-sama mengangkatkan pujian ini, lagu ini, karena lagu ini sangat sesuai dengan situasi yang berlaku di sekeliling kita, di mana kita mungkin merasakan bebanan yang berat. Mungkin ada di kalangan kita yang mulai hilang harapan, berputus harapan. Tetapi melalui lagu ini, marilah kita angkatkan lagu sebagai doa kita kepada Tuhan, dan juga merupakan ungkapan harapan kita kepada Tuhan yang masih mengawal segala sesuatu di dalam dunia ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajab sungguh perbuatan-Mu, Yesusku, sumber pengharapan. Jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersama. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajab sungguh perbuatan-Mu, Yesusku, Kau sumber pengharapan. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap
Yesus senantiasa bersama-sama kita, walau apapun keadaan kita, baik suka, duka, senang, susah, dia senantiasa berada di samping kita setiap waktu, setiap saat, setiap nafas yang kita hembuskan. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita, khususnya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa kita. Saya ingin membawa kamu semua untuk berdoa bagi doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan kami. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama manusia, dan tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin memetik perkataan yang diambil daripada kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang mengasihi kita seperti mana Tuhan mengasihi kita. Oleh itu, saya ingin membawa kamu semua bersama-sama untuk mengangkatkan lagu ini, Aku Percaya, karena kita percaya kepada Tuhan yang telah mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia bagi kita. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini, Aku Percaya.
Allah surgawi senantiasa mengingatkan kita tentang iman yang sejati. Oleh itu, marilah kita bersama-sama melepaskan iman kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkatkan pujian ini. Kita mau meninggikan Tuhan melalui pujian ini, dan biarlah di dalam pujian ini kita dapat fokus kepada priority kita, yaitu kita ingin mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau meninggikan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama angkatkan pujian ini yang terutama di dalam hidup ini.
Shalom, salam damai, salam sejahtera, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua yang bersama-sama pada hari ini di dalam ibadah melalui platform online. Kita mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai satu teks yang diambil daripada 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampailah ayat yang ke-16. Dan saya akan bacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi pada waktu yang sama, jika kamu ada Alkitab bersama-sama dengan kamu juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan bacakan sekarang. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini, dan saya ingin membawa kamu semua untuk berdoa sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai keterbatasan masing-masing untuk memahami firman Tuhan. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon hikmat yang datang daripada Tuhan, yang melalui Roh Kudus memimpin kami untuk memahami isi hati Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Mohon kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini ialah jemaat adalah keluarga Allah. Seperti yang kita telah belajar sepanjang bulan Januari, kita melanjutkan lagi pembelajaran mengenai keluarga pada hari ini. Dan seperti juga apa yang saya khotbahkan pada minggu lalu, keluarga di dalam dunia ini adalah berdiri di atas dasar anugerah Allah. Karena institusi kekeluargaan ini sendiri dimulakan oleh Allah sendiri. Dalam arti kata lain, konsep kekeluargaan ini dimulakan sendiri oleh Tuhan yang merupakan anugerah bagi umat manusia. Tapi selain daripada itu ada lagi satu konsep kekeluargaan yang perlu kita ketahui, yaitu keluarga besar Tuhan, di mana manusia diberi kuasa diangkat menjadi anak Allah dan menjadi keluarga Allah. Izinkan saya terangkan hal ini bagi membantu kita memahami teks dan tema pada hari ini. Selain daripada konsep keluarga yang ada di bumi yang lebih fokus kepada hubungan sesama manusia, di dalam kekristenan ada lagi satu konsep keluarga yang kita kenali sebagai keluarga besar Allah, di mana Allah menjadi Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Dalam istilah teologi, doktrin ini disebut sebagai doctrine of adoption ataupun doktrin adopsi. Apakah doktrin ini? Saya akan menerangkan doktrin ini dengan bahasa yang mudah untuk kita fahami dan tidak terlalu susah untuk kita pahami. Tetapi pada waktu yang sama, jika kamu mau mengetahui lebih lanjut lagi mengenai doktrin ini, kamu juga boleh membaca, melakukan pengkajian masing-masing melalui internet, melalui buku-buku, dan banyak cara lagi. Ataupun boleh berhubung terus dengan saya untuk bertanya dengan lebih lanjut mengenai doktrin ini. Kita lanjutkan. Apakah yang dimaksudkan dengan doktrin of adoption ataupun doktrin adopsi? Secara sederhana, doktrin bercakap mengenai manusia diambil menjadi anak Allah, dan ini merupakan tindakan Allah yang penuh dengan anugerah kepada manusia yang berdosa. Dia mengangkat manusia itu menjadi anak kesayangannya. Seperti kata di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ini kepada kamu semua. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Begini bunyinya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Semua ini Tuhan telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus supaya kita menjadi anaknya. Nah, seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian, kepada siapa yang percaya kepada terang itu, kepada Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Apakah maksudnya ini bagi kita? Maksudnya ialah tidak kira semerah mana dosa kita yang pernah kita lakukan, sebesar mana pelanggaran yang kita lakukan, jika Tuhan sudah memilih kamu untuk menjadi anaknya, kita diampuni daripada segala dosa kita, ditebus oleh darah Yesus, dan hari demi hari diubah menjadi sama seperti Kristus melalui pimpinan Roh Kudus. Secara dasarnya perlu kita ketahui bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mampu, ataupun sesuatu yang kita sebut sebagai ketidakberdayaan untuk memilih Tuhan dengan keupayaan kita sendiri, apalagi memilih untuk percaya dan masuk di dalam keluarga Allah. Tetapi persoalannya ialah, kenapa saya rasa saya boleh memilih Tuhan? Itu bukan karena kamu mampu memilih Tuhan, tetapi itu karena dorongan daripada Roh Kudus mengubah kamu daripada dalam, memampukan kamu apa yang kamu tidak mampu lakukan, yaitu memilih Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Secara ringkas demikianlah kita menjadi anak Allah, dan demikian juga apa yang dimaksudkan sebagai doctrine of adoption. Saya harap dengan penjelasan yang sederhana ini kita boleh memahami bagaimana kita, manusia yang berdosa, yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anaknya yang dikasih. Menjadi anaknya yang dikasih juga bermaksud kita mewarisi harta kerajaan Bapa kita yang ada di surga. Tuhan itu baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan kepada pengkajian teks kita pada hari ini, yaitu 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampailah ayat yang ke-6. Saya ingin bercerita sedikit mengenai latar belakang surat ini. Seperti yang kita ketahui melalui nama surat ini ditujukan khusus oleh Paulus kepada Timotius yang pada ketika itu berada di Efesus. Sebenarnya sebelum Paulus dan Timotius berpisah dalam pelayanan mereka sebenarnya bersama-sama pergi ke Roma. Namun setelah mereka tiba di Roma, mereka kemudian berpisah lagi karena ada tujuan yang berbeza, karena masing-masing ada pelayanan yang tersendiri. Timotius harus ke Efesus untuk memimpin jemaat di sana, dan Paulus meneruskan perjalanannya untuk mengabarkan kabar berita baik. Selang beberapa ketika kemudian, ketika Paulus pada ketika itu berada di Kreta, Timotius mengirimkan surat kepada Paulus berkenaan apa yang dia sedang alami dengan jemaat di Efesus pada ketika itu. Dan salah satu intipati surat Timotius kepada Paulus itu ialah Timotius bertanya kepada Paulus, sama adakah lebih baik jika dia meninggalkan sahaja Efesus dan bertemu dengan Paulus dan bertanya serta berbincang mengenai masalah yang berlaku di Efesus. Namun seperti yang kita ketahui ataupun seperti yang kita dapati di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga, Paulus mendesak ya di sana, Paulus mendesak bahwa adalah lebih baik jika Timotius tetap berada di Efesus saja dan meneruskan pelayanannya di sana. Ini bukan Paulus minta, memohon, tapi dia mendesak, menurut kata lain memaksa Timotius untuk tetap tinggal di Efesus dan meneruskan pelayanan di sana. Nah, persoalannya di sini ialah kenapa tiba-tiba Timotius ingin meninggalkan Efesus dan bertemu dengan Paulus. Setelah kita meneliti latar belakang hal ini, sebenarnya di dalam pelayanan Timotius di Efesus, Timotius sebenarnya sangat dibebani dengan keadaan yang berlaku di sana. Seperti dia harus menepis ajaran-ajaran sesat di sana,
Dan pada waktu yang sama mungkin juga karena pada ketika itu Timotius seorang yang muda, masih kurang berpengalaman di dalam pelayanan, dia terbeban oleh pelayanan yang dia harus hadapi. Nah, sebenarnya memang Paulus melarang Timotius untuk meninggalkan Efesus, mendesak Timotius untuk tetap tinggal di Efesus. Tetapi ini tidak bermaksud bahwa Paulus tidak mau bertemu dengan Timotius untuk berbincang mengenai masalah-masalah pelayanan ataupun hal-hal berkaitan dengan pelayanan mereka. Dan sebenarnya Paulus ini mau mengunjungi Timotius karena memang banyak hal yang dia mau katakan kepada Timotius. Tapi pada hari ini dalam teks kita, Paulus mengatakan bahwa dia mungkin akan terlambat untuk bertemu dengan Timotius dan mungkin sama sekali tidak akan berpeluang berjumpa dengan Timotius. Tapi sungguh pun demikian, Paulus sangat yakin dengan kebolehan Timotius di dalam pelayanan. Meskipun Timotius sendiri meragui kebolehannya di dalam pelayanan, tetapi Paulus percaya. Timotius kurang percaya karena dia memikirkan bahwa dia masih muda, seperti yang kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di mana Paulus menasihati Timotius, jangan menganggap dia muda, tapi tetaplah berusaha di dalam pelayanan. Nah, untuk pengetahuan kita, muda di dalam konteks mereka ialah bermaksud dalam lingkungan 30-an, itu juga masih dikira muda dalam konteks mereka. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa umur sama sekali bukan faktor utama penentu keberjayaan di dalam sebuah pelayanan. Tetapi yang menjadi penentu utama di dalam sebuah pelayanan ialah pertama-tama sekali ialah hubungan si pelayan itu dengan Tuhan, kebergantungan si pelayan itu kepada kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang memimpin setiap langkah. Dan selebihnya itu adalah usaha si pelayan untuk melengkapi dirinya dan mempersiapkan dirinya di dalam pelayanan. Tapi yang paling utama, pertama-tama sekali, hubungan si pelayan dengan Tuhan. Nah, secara sederhana, apa yang coba disampaikan oleh Paulus di dalam ayat ini ialah meskipun Timotius merasakan dia tidak layak menjadi seorang pemimpin kepada jemaat-jemaat di Efesus, Paulus tahu bahwa dia memang layak, bukan karena dia layak dalam standar konteks pada ketika itu, tapi karena Tuhan yang telah memilih dia dan melayakkan dia di dalam pelayanannya. Bukan karena kebolehannya, tetapi karena roh Tuhan yang menyertai. Disebabkan itulah Paulus memikirkan Timotius layak menjadi pemimpin kepada jemaat-jemaat di Efesus. Nah, selain itu, pada waktu yang sama kita juga belajar betapa pentingnya pelayanan itu dilakukan bersama-sama, berkumpulan. Berdua lebih baik daripada sendiri di dalam pelayanan. Sebagai contoh di dalam apa yang kita lihat di antara Timotius dan Paulus, Timotius dikuatkan, ditegur, dibimbing, dimentorkan oleh Paulus. Dan ketika dia mulai down, mulai lemah di dalam pelayanan, ada seseorang yang mendampingi, ada seseorang yang memberikan kekuatan, menegur, dan membangkitkan semula semangat di dalam pelayanan. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan sebaiknya dilakukan bersama-sama, karena kita adalah keluarga besar Allah. Seperti mana yang kita lihat di dalam situasi Timotius dan Paulus, mereka melakukan pelayanan bersama-sama. Sebagai seorang yang lebih matang, abang kepada Timotius, Paulus membimbing dia, menguatkan dia, mendorong dia di dalam pelayanannya. Dan jika kita berpikir dan kita melayani di dalam mentality bahwa kita semua adalah keluarga Allah, pelayanan boleh dilakukan dengan lebih mudah. Karena seperti yang kita lihat di dalam hubungan Timotius dan Paulus, mereka saling mendorong, saling menguatkan, saling membangun antara satu sama lain, saling menyokong antara satu sama lain. Bahkan ada juga saling menegur antara satu sama lain, saling memperingatkan antara satu sama lain. Pelayanan yang kita lakukan menjadi lebih baik. Amin. Mari kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwa
Paulus sudah menjelaskan semuanya kepada Timotius, Paulus kini yakin bahwa pada ketika itu Timotius sudah paham bagaimana seseorang itu harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-15, Paulus mengatakan demikian. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakini jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah maksud Paulus di dalam ayat ini? Kita pecahkan ayat ini kepada beberapa bahagian untuk memahami ayat ini dengan lebih baik. Yang pertama, Paulus mengatakan jemaat Allah yang hidup. Apakah maksud Paulus di sini? Perkataan jemaah atau jemaah adalah kata yang diterjemahkan daripada kata eklesia, yang pada awalnya merujuk kepada perkumpulan orang yang berkumpul bersama karena terpanggil oleh tujuan mereka. Namun di dalam konteks teks pada hari ini, ia merujuk kepada sekumpulan orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan yang hidup bagi tujuan Tuhan sendiri. Nah, selain itu, secara logiknya, jika kita menyembah Allah yang hidup, kita juga akan hidup. Jadi secara sederhana, jemaat Allah yang hidup ini boleh dipahami sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan yang hidup untuk melakukan tujuannya. Seterusnya, perkataan kedua yang kita boleh lihat di sini ialah tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah pula maksudnya ini? Kepada jemaat Allah yang hidup, ia dipanggil tiang dan penopang kebenaran. Karena pelayanan bagi keluarga Allah adalah pelayanan untuk mengkabarkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dasar bagi setiap message yang disampaikan oleh jemaat Allah. Dan berdasarkan kebenaran yang telah dinyatakan kepada mereka, inilah yang mereka kabarkan kepada orang lain sebagai berita baik. Apakah kebenaran yang menjadi berita baik itu? Mari kita baca ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jika kita memecahkan sekali lagi bahagian ini, kita akan mendapati bahwa ada beberapa kebenaran yang boleh kita ketahui melalui ayat ini. Kebenaran yang pertama ialah kebenaran mengenai Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Terang itu sudah datang di dalam dunia ini. Tuhan menjadi 100% manusia, pada waktu yang sama Dia juga 100% Allah. Dan yang kedua, Yesus yang telah menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat seperti di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-13, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 hingga 43, dan yang paling penting ketika hari kebangkitan di dalam Matius 28 ayat 2 hingga 7. Kenapa Paulus mengatakan kepada Timotius hal ini? Dan apakah maksudnya bagi kita? Pertama-tama sekali, Rasul Paulus mau membuktikan bahwa apa yang mereka percayai, kebenaran yang mereka telah terima adalah sesuatu yang berbeza dan istimewa. Berbeza dan lebih dahsyat lagi daripada dewa dan dewi yang disembah orang pada ketika itu. Mungkin orang-orang pada ketika itu pernah melihat dewa atau dewi yang penuh kuasa, yang adil, yang sangat bijaksana. Tetapi Yesus yang telah dilihat oleh malaikat adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan berbelas kasihan. Dan inilah Yesus yang kita sembah, dan inilah kebenaran yang mereka sebarkan, yang mereka ketahui. Kita percaya akan hal ini, dan Paulus sendiri memegang kebenaran ini. Sebab itu dia sangat sibuk memberitakan kebenaran mengenai Yesus Kristus kepada semua orang. Bahkan dia sendiri menjadi pemulai supaya Injil mengenai Yesus Kristus disebarkan pertama-tama sekali
kepada orang Yahudi, seterusnya kepada orang bukan Yahudi, yaitu bermula pada sekitar kawasan Asia Kecil, Makedonia, dan sekitarnya, dan sehingga kini berita baik mengenai Yesus Kristus dan karya penyelamatannya sampai kepada kita. Terpujilah Tuhan karena pelayanan yang dilakukan sebagai keluarga Allah ini. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, apakah yang kita boleh pelajari di dalam teks pada hari ini? Jika kita menyelidiki secara saksama, sebenarnya pada hakikatnya kita semua adalah jemaat Allah yang merupakan keluarga Allah. Kita telah diangkat menjadi anak Allah. Dan mungkin kita dibezakan oleh denominasi, warna kulit, warna rambut, pikiran kita, negara kita. Tetapi pada hakikatnya, berdasarkan iman yang benar dan ajaran yang tidak menyimpang daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita semua adalah satu tubuh Kristus yang saling melengkapi. Kita semua adalah keluarga besar Allah. Saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling memerhatikan, melayani bersama di dalam keluarga Allah. Kesemua hal yang kita pelajari pada hari ini boleh disimpulkan di dalam 3 poin penting. Yang pertama-tama sekali, kita berdasarkan anugerah dan kehendak Tuhan diangkat menjadi anak Allah, menjadi bahagian daripada keluarga Allah karena anugerah Allah. Dan kita boleh memanggil Allah kita Aba, Bapa. Dan yang kedua, kita boleh bersandar kepada kebenaran bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dan yang ketiga, yang merupakan respon dan aplikasi kepada kehidupan kita, kita adalah keluarga besar Allah. Oleh itu marilah kita bersama-sama menyatakan kebenaran yang telah kita ketahui kepada orang lain, berkongsi kebenaran ini, menyebarkan kasih Bapa kepada semua orang, lebih dahsyat daripada penyebaran pandemi COVID-19. Pergilah menyebarkan kasih dan berita baik mengenai Tuhan pada semua orang, bukan sendirian, tetapi sebagai keluarga besar Allah, kita bersama-sama. Amin. Banyak hal yang kita boleh lakukan sewaktu musim pandemik ini untuk menyebarkan kasih Allah. Dan seperti biasa, saya sering mengatakan ini, kita mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Kita memerhatikan ahli keluarga kita yang lain, yang bukan talian darah, tetapi disatukan di dalam Kristus. Pergilah dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini kami telah dikuatkan kembali dengan pemberitaan firman Tuhan. Kami mengetahui bahwa rahasia agung ibadah kami selama ini berdiri di atas dasar kebenaran yang tidak tergoncangkan, di mana Tuhan yang menjadi Bapa kami dan kami disatukan sebagai keluarga Allah. Oleh itu Tuhan, di atas dasar kebenaran ini kami mau terus berjuang, kami mau terus maju untuk menyebarkan kasih Allah, menyebarkan kebenaran ini kepada orang lain supaya lebih ramai orang yang mengetahui akan kebenaran ini. Dan pelayanan ini tidak dilakukan sendirian, karena kami sebagai sebuah keluarga besar bersama-sama bersatu hati untuk melayani di dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan juga penghiburan yang Tuhan telah berikan. Kami mengucap syukur. Dan pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mau terus berdoa untuk keadaan sekeliling yang berlaku, supaya keadaan yang kami pikir sangat membimbangkan ini dapat berakhir dengan segera. Masalah pandemi COVID-19 dapat berakhir dengan segera. Masalah ekonomi yang disebabkan oleh masalah pandemi ini juga dapat berakhir dengan segera. Berbagai masalah kesehatan yang berlaku di sekeliling kami juga dapat berakhir.
dengan segera ataupun boleh menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan semua ini kami tahu sangat sukar bagi manusia untuk mencapainya, tetapi kami mohon pertolongan daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan di dalam hal ini. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Semoga kasih dan damai sejahtera, penghiburan dan perlindungan yang datang daripada Tuhan menyertai mereka. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami tetap maju, berjalan dengan yakin, berjalan dengan iman, meskipun keadaan sekeliling kami tidak begitu baik. Kami menyerahkan kehidupan kami, setiap perincian hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Terpujilah Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Oleh itu, bagi meresponi apa yang telah kita dengar sebentar tadi, kita bersama-sama angkatkan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, karena benar bahwa setiap perincian hidup kita merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir dalam dunia ini. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan sebagai respon dan juga merupakan refleksi kita tentang khotbah pada hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat
mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, mari kita mengingati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama, dengarlah. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan juga segala kekuatanmu. Dan perintah yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah yang lebih daripada kedua perintah ini. Mari kita berdoa bagi doa berkat. Kami mengucap syukur setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk memuji Tuhan, belajar mengenai firman Tuhan, dan mengenali Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesempatan ini. Pada hari ini Tuhan, kami dengan seia dan sekata mau mengatakan, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak tersasar daripada tujuan asal kami. Dan biarlah kasih dan anugerah dan berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian pada hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama